Kita lanjutkan. Ya. Jadi ada ilmu yang hukumnya fardu ain yang harus dipelajari setiap individu. Bacanya terputus, dilanjut sedikit. Hidup. Dalam kitab itu, Al-Malibari menuturkan, pelajarilah ilmu yang mengesahkan ketaatan, mengesahkan akidah, serta mensucikan hati. Ketiganya ini fardu ain hukumnya. Ketahuilah, amalkanlah, maka terwujud keselamatan dan kehormatan. Inilah tiga ilmu yang setiap orang Islam wajib mempelajarinya. Gantian ya. Udah ketemu linknya. Lanjut. 3 ilmu yang wajib. Ya, 1. 3 ilmu yang setiap orang Islam wajib mempelajarinya. Yang pertama, ilmu yang menjadikan sahnya ibadah kepada Allah adalah ilmu fikih yang membahas tentang bagaimana semestinya seorang muslim beribadah kepada Allah. Sebagai contoh, setiap muslim wajib mempelajari ilmu tentang bagaimana caranya sholat yang benar dan baik. Juga ia wajib mempelajari berbagai ilmu yang berkaitan dengan keabsahan sholat, seperti caranya berwudu, cara mensucikan berbagai macam najis, bertayamum, beristinja, dan lain sebagainya. Yang pertama, ilmu yang berhubungan dengan pelaksanaan ibadah, yang ibadah itu hukumnya wajib. Itu bisa disebut ilmu fikih, ya. Kaitannya ilmu tentang ibadah. Maka ini juga menjadi beban, ya. Bagaimana wudunya sudah benar atau belum? Toharohnya. Bagaimana cara bersuci yang sesuai tuntunan Nabi, sudah benar apa belum? Ini harus dipastikan karena ini berhubungan dengan syarat sah diterimanya ibadah, dan ibadah yang hukumnya wajib. Wudu sunnah, cuman kalau tidak suci, tidak berwudu, salah satu toharohnya tidak bisa sholat. Maka belajar ilmu toharoh itu juga terikut hukumnya jadi wajib. Maka kemudian juga ilmu yang kita akan pelajari juga ilmu cara membaca Al-Quran, ilmu tajwid, waratilil Qur'ana tartila. Maka kemudian sholat yang kita kerjakan hukumnya wajib. Di dalam sholat harus membaca Al-Quran. Maka mempelajari ilmu cara membaca Al-Quran hukumnya juga fardu ain. Dan kalau tidak bisa ngaji, berarti sholatnya bisa tidak sah. Bangunin. Tidur. Video ini. Bisa tidak sah. Makanya ilmu itu kebutuhan kita itu melebihi apa, Mas? Melebihi kebutuhan makan dan minum. Imam Ahmad bin Hanbal, Imam mazhab yang keempat, ya kan, menerangkan bahwa kebutuhan manusia akan ilmu itu melebihi kebutuhan makan dan minum. Makan itu, minum itu perlunya sesekali saja toh, sehari minum mungkin 8 gelas, ya kan? Tambah es atau tambah kopi berapa gelas? Tidak setiap menit, tidak setiap detik. Makan juga 3-4 kali kan cukup kan? Ada yang 2 kali mungkin diet atau apa. Tapi kebutuhan manusia akan ilmu itu seperti kebutuhan ikan, air itu, ikan terhadap air itu. Permisalannya seperti itu. Apa yang nggak perlu ilmu? Hadir ke sini ini perlu ilmu niat. Pertama, perintah dari kampus. Ya, takut nanti nilai tahsinnya kecil, ya, mempengaruhi nilai MK lain. Awalnya gitu bolehlah. Sekarang dirubah. Niatnya apa? Menuntut ilmu, perintah
agama. Ini Bapak motivasi nih. Nabi sudah bersabda, "Man kharaja fi tariqil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji." Para mahasiswa semuanya berangkat keluar dari rumahnya, dari kosnya, dari kampung tempat tinggalnya menuju kampus ini untuk menuntut ilmu. Dihitung apa? Fi sabilillah, berada di jalan Allah. Sampai kapan? Sampai pulang. Ya. Kalau yang ngekos ya terus sampai mudik. Maka niat dari rumah, dari kosnya itu ditata yang benar. Salah niat, innamal a'malu niat, nggak dapat pahala, cuma dapat absen, rugi. Ya, apalagi mau dapat hidayah taufik dari Allah sulit, ya, karena niatnya sudah keliru. Man arada dunya fa 'alaiha bi ilmi. Siapa pengen sukses dunia? Jawabannya dengan apa? Ilmu. Wa man arada al-akhirah fa 'alaiha bil ilmu. Kalau pengen sukses di akhirat nanti, kehidupan yang kekal abadi, juga jawabannya dengan ilmu. Ilmu son ini.